Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman. Saya Yuta Asunta dengan NIM 18040267, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Program Studi Agroteknologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Zygomicota. Yang pertama, pengertian Zygomicota. Zygomicota memiliki klasifikasi sebagai macam-macam jamur. Klasifikasi dari divisi Zygomicota terdapat dua kelas, yakni Trichomycetes dan Zygomycetes. Jumlah spesies pada Zygomicota terdapat 600 spesies. Zygomicota bersifat polifilitik, ialah anggota dari keturunan Zygomicota memiliki keturunan dari nenek moyang yang tidak sama bagi setiap anggotanya. Zygomicota banyak ditemukan di tanah lembab yang kaya bahan organik, sebagian hidup sebagai saprofit, dan yang lain merupakan parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, ciri-ciri Zygomicota. Yang pertama, tubuh bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof. Yang ketiga, kelompok jamur ini umumnya hidup sebagai saprofit dan menyerap makanan dari organisme yang telah mati. Yang keempat, hanya sebagian kecil yang hidup secara parasit pada beberapa jenis makhluk hidup. Yang kelima, hampir semuanya hidup pada habitat darat. Yang keenam, hifa tidak bersekat dan bersifat senositik atau mempunyai beberapa inti. Yang ketujuh, hifa berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut rhizoid. Yang kedelapan, dinding sel terdiri atas kitin, tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Spora inilah yang tersebar kemana-mana. Yang kesembilan, perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Yang kesepuluh, hifa jantan adalah hifa yang memberikan isi selnya. Hifa betina adalah hifa yang menerima isi selnya. Yang ke-11, menghasilkan zygospora sebagai hasil reproduksi generatifnya. Yang ke-12, tidak memiliki tubuh buah. Yang berikutnya, beberapa hifa berdiri tegak dan membentuk sporangiofor, dan pada ujung sporangiofor terdapat sporangium berbentuk bulat. Yang ke-13, tahan terhadap kondisi lingkungan buruk dan kering. Yang ketiga, struktur tubuh Zygomicota. Yang pertama, tubuh Zygomicota tersusun atas hifa senositik. Septa hanya ditemukan pada hifa bagian tubuh yang membentuk alat reproduksi saja. Yang kedua, reproduksi seksualnya melalui peleburan gamet yang membentuk zygospora. Yang ketiga, contoh yang paling mudah dapat dari anggota divisio ini adalah Rhizopus stoloniferus. Yang keempat, kelompok Zygomicota memiliki 3 jenis hifa, yaitu hifa yang menjalar di permukaan substrat disebut stolon, hifa yang menembus ke dalam substrat seperti akar disebut rhizoid, dan hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporangium disebut sporangiofor. Sporangium atau kotak spora akan menghasilkan sporangiospora atau spora. Zygomicota merupakan kelompok jamur yang struktur tubuhnya masih sederhana dengan hifa tanpa sekat. Ukuran tubuhnya pun relatif lebih kecil dibanding dengan jamur dari kelompok lainnya. Berikutnya, cara hidup Zygomicota. Yang pertama, sebagian besar dari Zygomicota hidup dalam saproba atau pengurai di tanah pada sisa-sisa organisme yang sudah mati atau sudah membusuk, dan makanan seperti tempe, nasi, dan roti. Beberapa dari jenis Zygomicota hidup dengan bersimbiosis mutualisme pada akar tumbuhan dengan membentuk mikoriza. Hubungan simbiosis mutualisme Zygomicota dengan tumbuhan adalah Zygomicota akan memperoleh nutrisi yang berupa zat organik yang berasal dari inang tumbuhan, sedangkan akar tumbuhan inang dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral yang berasal dari dalam tanah. Ada juga jenis jamur Zygomicota hidup parasit yang menyebabkan penyakit,
seperti jamur penyebab pembusukan pada tanaman umbi-umbian. Yang berikutnya cara reproduksi Zygomicota. Jamur Zygomicota berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual atau vegetatif dengan menghasilkan spora, serta secara seksual atau generatif dengan peleburan dua hifa, jantan dan betina melalui proses konjugasi. Yang berikutnya contoh dan peranan Zygomicota. Yang pertama, Rhizopus stolonifera, yaitu jamur yang tampak sebagai benang-benang berwarna putih memiliki rhizoid dan stolon. Yang kedua, Rhizopus oryzae, terdapat pada ragi tape dan digunakan untuk pembuatan sake atau minuman khas Jepang. Yang ketiga, Rhizopus oligosporus dapat membantu terbentuknya tempe, yaitu dapat membantu menguraikan protein kedelai menjadi protein sederhana dan asam amino dengan bantuan enzim yang dikeluarkan. Yang berikutnya, Rhizopus nigricans. Jamur ini dapat menghasilkan asam fumarat. Yang berikutnya, Rhizopus pilobolus yang sering ditemukan tumbuh pada kotoran kuda, mempunyai sporangium yang dapat menunjukkan gerak fototropi, yaitu gerak tumbuh membengkoknya sporangium ke arah datangnya cahaya. Yang berikutnya, Musor mosedo. Jamur ini hidup secara saprofit, sering dijumpai pada roti, sisa-sisa makanan, dan kotoran ternak. Yang berikut adalah Basidiolus narum, menyebabkan penyakit pada manusia. Yang berikutnya, Pilobolus sp, atau sering disebut pelempar topi atau cap tower, karena bila sporangiumnya telah masak, jamur ini bisa melontarkannya sampai sejauh 8 meter. Sekian video presentasi dari saya dan terima kasih.